Seorang pria dengan tinggi 80 meter, dan berat badan 500 ton, melihat seorang gadis lemah. Kemudian tangan raksasanya masuk ke dalam. Ternyata yang diambilnya adalah ayam panggang. Membuka mulut yang besar itu dan menggigit. Tiba-tiba dia ingin mengeluarkan gas tubuhnya. Sebuah kentut membuat orang di sekitar berantakan. Dan nenek tua pun terbang. Apalagi pria yang menyalakan korek api ini. Akhirnya, dia adalah seorang profesor bernama Sherman. Karena badannya besar, dia tidak sengaja menyentuh tombol di laboratorium. Keesokan harinya baru tiba di sekolah. Dia melihat jumlah tikus yang tidak terhitung. Salah satu tikus masuk ke selangkangan seorang pria. Wanita di sebelahnya malah senang. Di dalam kelas juga berantakan. Mesin pembersih rumput pun menembakkan tikus. Salah satu terbang ke sarapan wanita ini. Ada juga yang terbang ke dalam mulut guru. Sekolah seketika kacau balau. Tidak lama kemudian Sherman ditanyai kepala sekolah. Tetapi karena badannya terlalu besar, dia tidak bisa duduk. Pada saat itu muncul seekor tikus di lampu gantung. Dia melepaskan 2 biji kopi. Sherman ingin memberitahu kepala sekolah, tetapi tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Kepala sekolah tidak tahu dan meminumnya. Rasanya sangat unik. Kemudian tikus yang di atas jatuh masuk ke kopi. Sherman kembali ke kelas dan mulai mengajar. Tetapi siswa-siswi menertawakannya. Ternyata dia sambil menulis di atas, sambil menghapus di bawah. Baju penuh dengan serbuk kapur. Saat menurunkan memungut barang, guru cantik bernama Carla datang. Sherman langsung jatuh cinta padanya. Obesitas bawaan, ditambah keturunan dari keluarganya. Tetapi demi mengejar Carla, dia membuat sebuah keputusan besar. Sherman sedang menjalankan operasi untuk menghilangkan lemak. Tiba-tiba badannya mulai mengembang, membesar hingga merusak ruang operasi menimpa dokter. Kemudian lanjut dengan akupuntur untuk menurunkan berat badan. Tetapi sudah seperti landak dan tetap tidak berguna. Kemudian mulai ikut kelas senam untuk kurus. Orang lain seperti ini, tetapi dia begini. Ikut tinju pun tidak bisa memukul sasaran. Lompat tali pun tidak mahir seperti seekor babi. Pada hari Sabtu, Carla inisiatif mengajaknya ke bar. Kebahagiaan selalu datang dengan tiba-tiba. Kemudian Carla juga inisiatif memegangnya. Benar-benar tidak pemilih. Kemudian penampilan tayang bincang dimulai. Lampu menyoroti pembicara yang sedang bergaya. Gerakan ini membuat bingung. Ini monyet dari kebun binatang mana? Tidak terikat dan keluar. Tetapi memang punya bakat dalam berbicara. Baru beberapa kata sudah membuat penonton tertawa. Menghina siapa yang dia lihat. Dan kebetulan Sherman berdiri ingin ke toilet. Tetapi malah ditargetkan oleh pembicara. Dia berkata posturnya ini sudah hampir mengejar bumi. 1 kali putar badan butuh 1 tahun. Kemudian menargetkan ke Carla, warna kulitmu ini, jika tidak buka lampu. Saya pun tidak tahu ada orang yang duduk di sana. Kencan yang bagus malah dirusakin pembicara. Sampai di rumah, Sherman mulai merasa rendah diri. Mulai makan berlebihan lagi. Karena makan kebanyakan ada yang tersangkut di tenggorokan. Kemudian diantar ke rumah sakit dan dirawat. Tetapi tiba-tiba badannya mulai membesar. Dokter ketakutan. Kemudian Sherman yang besar lari ke jalan raya. Sekali kentut, langsung menghancurkan sebuah kota. Sherman kaget dan kebangun. Ternyata ini hanya sebuah mimpi. Agar mimpinya tidak menjadi kenyataan, teringat air penurun berat badan yang dia pelajari. Kemudian pintu ditutup, rantai besi dikunci, jendela juga ditarik, dan mulai eksperimen. Langsung minum sebotol. Tiba-tiba data di komputer mulai berubah. Dia juga bereaksi. Muncul semburan api dari mesinnya. Sekali bangun dan melihat cermin, dia terkejut sendiri. Benaran menjadi kurus. Dia sangat senang. Lebih senang dari orang melahirkan anak. Melihat ke selangkangan, akhirnya bisa melihat yang ingin dilihat. Apakah kamu bisa membayangkan perasaan orang yang sudah gemuk 30 tahun dan tiba-tiba kurus? Kemudian dia mulai asal beli pakaian ketat yang seumur hidupnya tidak berani pakai. Keesokan harinya, Carla datang ke laboratorium untuk mencari Sherman. Tetapi seperti ada yang tidak benar. Sherman yang sudah berubah mulai asal menggoda. Carla tidak tahan dengan ucapan manis pria tampan. Malamnya mereka berdua mulai berkencan. Mulut Sherman juga berubah jadi berbicara lancar.
Badannya juga mulai tegap, menghina pembicara sebelumnya dengan puas. Pembicara tidak terima hinaan, dan minta untuk bertanding. Kemudian Sherman memasukkan pembicara ke piano dengan mudah. Perbuatannya ini memenangkan hati Carla, tiba-tiba penuh dengan rasa cinta. Setelah mereka berdua berciuman, tiba-tiba bibirnya bengkak, tubuhnya juga pelan-pelan kembali normal. Sherman ketakutan dan langsung pergi. Baru masuk ke mobil bibirnya semakin bengkak. Kakinya juga berubah bentuk. Dia ketakutan dan langsung menginjak gas penuh. Efek obatnya sudah lewat batas waktu. Berat badannya langsung bertambah dan kembali ke aslinya. Untung saja tim penyelamat tiba tepat waktu. Besoknya dia mendatangi laboratorium. Dia mengabaikan larangan rekannya, langsung menuang semua obatnya. Setelah itu minum minuman kaleng. Kemudian, saat bangun dia berubah lagi. Ternyata obatnya sudah ditukar. Rekan melarangnya untuk pergi. Kemudian Sherman memukulinya hingga pingsan. Malamnya, Sherman yang sudah berubah menghadiri sebuah acara penting. Naik ke panggung. Dan mulai berkata-kata terus. Kemudian dia mulai memamerkan penemuan barunya. Berubah di depan semua orang. Minum obatnya di depan semua orang. Kemudian terus berubah. Mengejutkan semua orang. Kemudian rekan kerjanya datang. Naik dan memukul dia. Baru terpikir. Sherman ingin membalas. Tetapi tidak ada tenaga. Ternyata Sherman yang mengontrol dia dari dalam. Jadi berubah gemuk dan kurus terus-menerus. Dan memukul diri sendiri. Kemudian Sherman asli yang menang. Kembali ke rupa aslinya. Dan berdansa dengan Carla. Membuat semua orang bertepuk tangan. Dengan bahagia. Mengakhiri cerita ini.